Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada perempuan. Jika kalian di minggu lalu sudah mempelajari sistem reproduksi laki-laki, maka sekarang yang dipelajari yang sistem reproduksi perempuan. Bagaimana nama-nama organnya dan bagaimana fungsinya dan bagaimana sistem yang terjadi pada reproduksi perempuan. Mari kita simak penjelasan saya berikut organ reproduksi perempuan ya. Ini sudah ada di buku paket kalian ya. Tinggal melihat kemudian ini diisi. Nah, sekarang apa nama bagian-bagiannya dan apa fungsinya? Berikut ya. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium letaknya di sebelah kiri dan kanan. Ini fungsinya adalah memproduksi dari sel telur. Sel telur itu sel kelamin dari perempuan. Nama lainnya adalah ovum. Sel telur nama lainnya ovum. Yang kedua ada tuba Fallopi atau saluran telur. Ada yang menyebutnya sebagai ovida. Dia adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium ke rahim. Fungsinya ini adalah sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju ke rahim dan juga sebagai tempat nanti terjadinya fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Yang ketiga adalah infundibulum. Di buku ini ada dua ya, ada C ada D, jadi ini infundibulum dan fimbriae namanya, satunya fimbriae. Jadi fimbriae dan infundibulum ini adalah suatu organ yang fungsinya nanti menangkap ya. Jadi sel telur yang dikeluarkan dari ovarium nanti ditangkap oleh organ ini. Jadi fimbriae itu seperti jari-jari ini. Sedangkan infundibulum itu seperti tangan dan jari-jari yang fungsinya adalah menangkap sel telur yang keluar dari ovarium. Yang ketiga adalah uterus atau rahim. Rongga rahim atau uterus ini fungsinya adalah sebagai tempat berkembangnya janin. Jadi nanti setelah terjadi pembuahan, pertemuan sel telur dan sel sperma, bayi atau janin akan berkembang di sini dan kemudian menjadi bayi nantinya. Kemudian endometrium atau dinding rahim. Ini fungsinya adalah sebagai tempat menempelnya sel telur baik sebelum maupun setelah dibuahi. Jadi nantinya akan bisa menebal dan menipis, menebal dengan darah. Ya, kemudian kalau ini sudah rusak keluar menjadi darah yang namanya menstruasi nantinya. Kemudian berikutnya adalah serviks atau mulut rahim. Ini adalah suatu organ yang fungsi seperti pintu. Dia menutup rongga rahim dari ya seperti pintu dia menutup rongga rahim. Dan yang terakhir ada vagina yang fungsinya adalah sebagai jalan masuknya sel sperma dan juga jalan nanti keluarnya bayi. Hormon reproduksi pada perempuan namanya adalah hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini terbentuk saat sistem reproduksi perempuan sudah mulai matang. Kapan itu? Ketika perempuan telah mengalami yang namanya menstruasi. Jadi kalau kamu menstruasi ya, itu artinya kamu sudah jadi perempuan yang sesungguhnya. Artinya sudah dewasa, sudah siap menikah ya. Kalau pada agama kalian berarti sudah balik gitu ya, sudah dewasa. Nah, hormon estrogen dan progesteron ini dan sel kelamin pada perempuan yang namanya sel telur atau ovum terbentuk melalui proses yang namanya oogenesis. Bagaimana prosesnya? Hampir sama seperti spermatogenesis, hanya sedikit perbedaan. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel telur atau ovum. Terjadinya di ovarium tadi sebelah kiri dan kanan. Ya. Perkembangannya dimulai dari namanya oogonium, berkembang menjadi namanya oosit primer. Oogonium menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini akan membelah menjadi dua, yaitu menjadi oosit sekunder dan badan polar. Nah, bedanya adalah proses ini terjadi ketika perempuan masih di dalam kandungan.
Jadi ketika kalian masih bayi, proses ini sudah terjadi. Ya, sudah terbentuk sampai sini dan berhenti sampai di sini. Proses ini akan berlanjut ketika nanti kalian menstruasi. Jelas ya? Proses ini terjadi ketika kalian masih ada di dalam perut ibumu sampai kalian nanti lahir. Nah, oosit sekunder nanti akan membelah menjadi namanya ootit, dan 3 badan polis ini tidak terbentuk apa-apa ya, hanya badan polakannya berupa gumpalan-gumpalan kecil aja. Dan nanti ootit akan berkembang menjadi namanya ovum atau sel telur. Jadi pada saat satu perempuan terbentuk hanya 1 sel telur pada satu proses oogenesis. Ingat, 3 proses awal ini terjadi ketika kalian masih di kandungan, dan ini terjadi ketika kalian menstruasi. Jadi oogenesis nanti hanya terjadi pada saat sampai ke masa yang namanya masa menopause. Menopause itu suatu saat atau masa di mana suatu perempuan tidak lagi mengalami menstruasi. Kenapa kok nggak mengalami menstruasi? Karena sel telurnya sudah habis. Tadi kan terbentuk ketika di dalam kandungan. Kan terbentuknya hanya beberapa, hanya terbatas itu. Nantinya akan bisa habis, dan ketika habis namanya adalah menopause. Sekarang ada proses yang namanya ovulasi. Gimana? Ini ada ovum. Ini gambarannya ada ovum atau sel telur. Di dalam ovarium nanti ovum akan membesar, matang ya. Ovum yang terbungkus di folikel akan membesar di dalam ovarium. Kemudian terjadi pada saat tertentu dia akan keluar dari ovarium menuju ke tuba Fallopi. Dia akan keluar, ditangkap oleh fimbriae dan infundibulum tadi, kemudian dia berjalan pelan menuju ke rahim melewati tuba Fallopi. Nah, peristiwa keluarnya dia ovum tadi dari ovarium menuju ke rahim disebut dengan ovulasi. Peristiwa keluarnya ovum dari ovarium menuju ke rahim namanya adalah ovulasi. Nah, bersama dengan proses ovulasi tadi, dinding rahim atau endometrium di sini akan menebal dengan darah. Sehingga seperti ini nantinya. Apa fungsinya darah ini? Fungsinya adalah sebagai persiapan. Siapa tahu nanti terjadi pembuahan atau ada sel sperma masuk, terjadi fertilisasi, sehingga nanti darah ini akan menjadi makanan bagi calon janin. Nantinya akan berkembang menjadi janin. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi ya, tidak terjadi pertemuan sel telur dan sel sperma, maka pembuluh darah ini akan rontok, meluruh bersama ovum tadi keluar melalui vagina, yang proses ini disebut dengan menstruasi. Nah, bagaimana siklus menstruasi? Peristiwa yang seperti ini tadi terjadi berulang-ulang ya, setiap 28 hari. Pada wanita normal terjadi setiap 28 hari. Ada yang 18 hari, ada yang 40 hari. Itu namanya siklus pendek, siklus panjang. Kalau normalnya 28 hari. Bagaimana siklus menstruasi? Ada 3 macam siklusnya. Yang pertama ada fase menstruasi, ada fase proliferasi, dan ada fase yang namanya sekretori. Di fase menstruasi dinding rahim meluruh. Ini gambarnya, dinding rahimnya meluruh. Ya, tadi keluar darah. Pada saat yang bersamaan ada hormon namanya hormon FSH dan LH ya, 2 hormon yang memicu berkembangnya folikel di sel telur, folikel di ovarium. Jadi kalian ingat gambar yang menebal tadi, gambar ketika tadi ovum masih di sini dan dia menebal. Proses sebelum ovulasi itu sudah terjadi bersamaan dengan proses menstruasi. Fase kedua adalah fase proliferasi. Setelah tadi dinding rahim habis, darah keluar semua, selesai menstruasi, dia akan mulai menebal lagi. Ya, mulai menebal lagi. Bersamaan dengan membesarnya sel telur di dalam ovarium. Apa tujuannya menebal? Tadi sama. Tujuannya adalah sebagai tempat
untuk melekatnya embrio, apalagi kalau dia dibuahi oleh sel sperma. Fase ketiga adalah sekretory, di mana dinding rahim sudah menebal, sudah penuh, dan sel telur tadi sudah mulai berjalan, sudah mulai keluar dari ovarium menuju ke fimbriae dan menuju bergerak di saluran telur atau masa ovulasi. Jadi sudah mulai menebal. Ketika nanti tidak dibuahi, dia akan kembali ke sini lagi, melurus lagi. Seperti itu setiap bulan, sehingga namanya karena berulang-ulang kemudian disebut dengan siklus menstruasi. Sekarang fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan atau pertemuan antara satu sel sperma dan satu sel telur yang sudah matang. Prosesnya seperti ini. Dia terjadinya di tuba Fallopi. Prosesnya seperti ini. Ini versi lain dari gambar tadi ya, sama. Ini gambar organ perempuan. Ini ovarium kiri kanan. Dari sini ada sel telur. Ya, sel telur ini akan bergerak ke sana tadi kan. Kalau tidak terjadi pembuahan akan luruh. Nah, ini ceritanya terjadi pembuahan. Di sini ada sel sperma. Ya, dan dia akan berjalan ke sana. Pada saat bersamaan, sel sperma juga berjalan dan bertemu di tuba Fallopi. Taruh di sini ya, bisa juga di sini. Artinya dia bertemunya di tuba Fallopi atau saluran telur. Nah, dia akan berubah menjadi zigot. Pertemuan ini akan berubah menjadi zigot. Nah, zigot ini akan berjalan menggelinding perlahan-lahan menuju ke dinding rahim dan akan menempel di sini ya, kemudian akan mengalami implantasi dan dia akan berkembang menjadi janin. Itu proses fertilisasi. Nah, zigot jadi akan menggelinding ya, ketika sudah terbentuk ini dia akan menggelinding sana. Pada saat proses menggelindingnya ini seperti ini gampangnya. Hari pertama akan membelah 2, kemudian terbentuk seperti ini, membelah 4, membelah 8, dan seterusnya. Pada hari keempat dia akan sudah menjadi morula, kemudian akan berkembang terus menjadi namanya blastula, dan sudah di hari ke-6 di sini. Nah, ketika jadi blastula, dia akan mulai menempel mulai hari ke-7 dan ke-10 dia akan mulai menempel di dinding rahim. Jadi mulai hari pertama ketika bertemu terus sampai hari ke-7 dia akan mulai menempel di dinding rahim. Dinding rahim yang terjadi adalah akan mengalami namanya implantasi. Ya, tadi ini si blastula tadi akan mulai membentuk seperti tangan ini. Nah, membentuk tangan seperti ini, dan nanti akan lama-lama dia akan membentuk seperti ini yang namanya adalah tali pusar ya, plasenta dan tali pusar. Fungsinya apa tali pusar ini? Fungsinya adalah untuk sebagai bahan makanan dari si bayi ini di dalam perut ibunya. Jadi di dalam perut dulu kamu tuh tidak makan ya, tidak makan, tidak minumnya lewat pusar, lewat tali pusar. Dan di dalamnya juga ada cairan amnion atau ketuban. Dalamnya ada biru-biru itu ketuban. Jadi kalian hidup di dalam air ketuban. Apa fungsinya? Silakan kalian baca di buku paket. Dan masa pertumbuhannya seperti ini, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya sampai nanti usia 9 bulan kalian sudah siap untuk dilahirkan. Ya, ada dibagi 3 trimester pertama, trimester kedua, trimester 3 ketika kalian sudah siap dilahirkan. Nah, bagaimana dengan bayi kembar sekarang? Bayi kembar ada dua kondisi, yaitu ketika kembar identik dan kembar non identik. Kembar identik terjadi jika ada satu sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, tapi ketika proses pembelahannya itu mengalami pembelahan yang justru ketika membelah dia membelah menjadi 2 ya. Membelah menjadi 2. Jadi ini disebabkan karena ada faktor keturunan biasanya dari pihak
baik pihak bapak maupun pihak ibu terjadi punya keturunan untuk bisa hamil kembar, sehingga dua-duanya dia bisa membelah dua seperti ini. Nah, kalau pembelahannya sempurna, jadilah dia dua seperti ini. Jadilah dia kembar yang betul-betul sama persis. Satunya sakit, satunya sakit. Nah, satunya gundul, satunya keriting, sama persis. Dan kadang-kadang dia memiliki ikatan batin. Satunya sakit, dia ikut sakit. Satunya sedih, dia ikut sedih. Kembar ini namanya kembar identik. Dan kalau pembelahannya ini tidak sempurna, maka dia akan menempel seperti ini, yang kemudian disebut dengan bayi kembar siam, ya, kembar siam, kembar dempet. Bisa sininya, bisa perutnya, bisa tangannya, bisa kepalanya, ya. Terjadi kalau pembelahannya tidak sempurna. Yang kedua adalah kembar fraternal atau kembar non identik, terjadi jika ada 2 sel telur dan 2 sel sperma. Jadi ada beberapa perempuan yang bisa menghasilkan lebih dari 1 sel telur. Kembali dari faktor keturunan, ya. 2 sel telur, 2 sel sperma, maka akan jadi 2 orang yang berbeda, ya, berkembang masing-masing. Ya, karena ini hanya dua orang yang berbeda, hanya kebetulan dia pembuahannya bareng, maka bisa jadi kembarnya tidak sama. Ya, kita lihat dia berkulit putih, satunya berkulit agak gelap. Dia memang dari 2 sel telur dan 2 sel sperma yang berbeda. Namanya kembar non identik. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup WA dengan sopan. Tugas kalian juga sudah ada di grup WA. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.